Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada mata pelajaran matematika wajib ini, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Mega. Materi pertama yang akan kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, kita menuju ke tujuan pembelajaran. Kalian dapat membacanya satu persatu. Kita berpindah ke penerapan nilai mutlak. Jadi di sini adalah contoh penerapan nilai mutlak dalam kehidupan kalian sehari-hari. Antaranya menentukan suatu jarak, menentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai, dan masih banyak lagi yang dapat kalian cari di berbagai sumber. Untuk nilai mutlak sendiri, kita akan mempelajari 3 subbab. Subbab pertama adalah konsep nilai mutlak. Subbab kedua adalah persamaan nilai mutlak, dan subbab ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, kita ke subbab pertama. Silahkan kalian perhatikan peraga yang bergerak di sini. Dia menginjak titik 0. Kiranya nanti dia akan berjalan ke kanan dan ke kiri dengan jarak yang sama. Di sini peraga bergerak ke arah kanan menuju posisi atau bilangan 3. Dapat kita lihat dia berjalan sejauh 3 langkah. Kita buat langkah yang sama, dia berjalan ke kiri sejauh 3 langkah juga menuju negatif 3. Dapat kita lihat mutlak 3 ini adalah posisi dia saat ini. Itu akan sama dengan 3 positif. Itu adalah jumlah langkah yang sudah dia lalui. Dan kita bisa melihat juga untuk perjalanan ke kiri, negatif 3 atau mutlak negatif 3 ini, garis 2 ini yang mengapit negatif 3, kita membaca dengan kata mutlak. Mutlak negatif 3 itu adalah posisi dia saat ini. Posisi dia itu sama dengan positif 3. Kenapa positif 3? Karena dia melangkah sejauh 3 langkah. Jadi, bilangan yang dimutlakan, baik itu negatif ataupun itu positif, hasilnya pasti akan positif. Baiklah, kita lanjutkan pada definisi nilai mutlak. Kita dapat melihat nilai mutlak itu dapat dilambangkan dengan 2 garis ini ya. Kita lambangkan itu. Kita misalkan X atau mutlak X, kita jabarkan menjadi X positif dan negatif X atau X bernilai negatif. Keduanya memiliki syarat. Jadi untuk X yang bernilai positif harus bersyarat X lebih besar atau sama dengan 0. Dan X yang bernilai negatif, syaratnya adalah X kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan contoh soal yang akan saya bahas berikut ini. Baiklah, kita memiliki contoh pertama adalah konsep nilai mutlak. Pada soalnya, fx sama dengan mutlak x plus 2. Maaf, mutlak x plus 2 itu akan menjadi yang A. Kita jabarkan, yang atas itu tetap karena kita kali positif, yang bawah ini semuanya kita kali dengan negatif. Ingat ya, yang atas itu kita kali positif, yang bawah kita kali negatif. Positif x dikali negatif maka akan menjadi negatif x, dan positif 2 dikali negatif akan menjadi negatif 2. Ingat, kita juga punya syarat. Syarat yang pertama ini, X plus 2 itu lebih besar sama dengan 0, dan X plus 2 juga kita ambil dari sini kurang dari 0. Syaratnya ada 2, lebih besar sama dengan dan kurang dari, tidak pakai sama dengan. Maka X itu lebih besar sama dengan 2-nya, kita positif 2, kita pindah menjadi negatif 2. Dan ini juga sama. Maka definisi yang terbaru, definisi dari mutlak X plus 2 dijabarkan X plus 2 memiliki syarat ini.
X lebih besar sama dengan negatif 2 dan min X min 2, kita punya syarat yang ini, X kurang dari negatif 2. Maka ya sudah selesai, kita pindah ke yang B. Mutlak 3X min 1 itu kita jabarkan sama 3X min 1 karena kita kalikan positif. Sekarang kita kalikan negatif. Positif 3X dikali negatif akan menjadi negatif 3X. Kemudian negatif 1 kali negatif akan menjadi positif 1. Syaratnya sama dengan yang tadi. Ini kita tulis 3X min 1 lebih besar sama dengan 0. Dan 3X min 1 kurang dari 0. Kita pindahkan. Dari negatif ke sini jadi positif. Karena di depan X itu masih ada angka 3, kita buat menjadi 1, maka kita bagi dengan 3. Jadi 1/3. Di sini juga akan sama, 3X kurang dari 1. X-nya, karena di sini bagi 3, di sini bagi 3 kan, di sini juga harus bagi 3. Kurang dari 1/3. Gitu ya. Sebenarnya ini juga sama. Di sini bagi 3, di sini juga bagi 3. Gitu. Jadi definisi yang terbentuk mutlak 3X dikurangi 1 kita jabarkan menjadi 3X min 1 dengan syarat X harus lebih besar dari 1/3 dan yang satunya negatif 3X plus 1 dia dengan syarat X kurang dari 1/3. Begitu. Baiklah, kita masuk ke contoh kedua. Kita punya 3 soal ya. Jawab. Soal pertama adalah mutlak 11. 11 positif ya, maka ketika dia keluar dari mutlak hasilnya tetap positif. Terus yang kedua, yang B itu adalah mutlak negatif akar 2. Kalau negatif kita mutlakkan hasilnya akan menjadi positif, jadi positif akar 2. Dan yang terakhir negatif 8 ditambah mutlak negatif 5 dikurangi 2, kita kerjakan yang di dalam mutlak dulu, akan menjadi negatif 7 ya kan. Nanti ketika negatif 7 kita mutlakkan, dia akan menjadi positif. Negatif 8 ditambah 7 adalah negatif 1. Begitu. Sampailah kita pada akhir materi pada subbab pertama ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa hubungi Ibu secara langsung. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu cantumkan di Google Form. Selamat belajar.